Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Resti Widyara Putri dengan NIM 2902699011. Hari ini saya akan membahas mengenai studi kasus pada forum minggu ke-6, yaitu pada judul Four Types of Scales, Nominal, Ordinal, Interval, dan Rasio. Pada mata kuliah Research Methodology in Accounting and Finance. Untuk studi kasusnya sendiri, yaitu Dinas Perhubungan Kota Metropolitan melakukan survei untuk mengetahui preferensi transportasi masyarakat. Mereka menanyakan jenis transportasi utama yang digunakan responden setiap hari. Apakah mobil pribadi, motor, bus, kereta, ojek online, atau berjalan kaki. Nah, data ini kemudian dikelompokkan untuk melihat distribusi pilihan moda transportasi. Selain itu, peneliti juga meminta responden menyusun moda transportasi yang paling nyaman hingga paling tidak nyaman, serta memberikan skor kepuasan 1-10 terhadap layanan transportasi publik. Mereka juga mencatat pengeluaran bulanan untuk transportasi. Untuk pertanyaannya sendiri, yang pertama yaitu identifikasi jenis skala yang digunakan pada tiap variabel, dari mulai jenis transportasi utama, peringkat kenyamanan, skor kepuasan, dan pengeluaran bulanan. Yang kedua, mengapa penting memahami perbedaan keempat skala, yaitu ada nominal, ordinal, interval, dan rasio dalam analisis data. Yang ketiga, bagaimana implikasi kesalahan dalam mengklasifikasikan skala terhadap analisis data. Yang keempat, bagaimana pemilihan dan penerapan skala pengukuran yang tepat dapat mempengaruhi validitas analisis statistik dan interpretasi hasil dalam penelitian kuantitatif di bidang bisnis dan manajemen. Untuk pertanyaan pertama, identifikasi jenis skala yang digunakan pada tiap variabel, yaitu untuk transportasi utama, peringkat kenyamanan, skor kepuasan, dan pengeluaran bulanan. Pada kasus survei Dinas Perhubungan, jenis transportasi utama, yaitu ada mobil, motor, bus, kereta, ojek online, dan berjalan kaki, itu menggunakan skala nominal, karena hanya berfungsi sebagai kategori tanpa urutan tertentu. Yang kedua, peringkat kenyamanan moda transportasi. Nah, hal ini menggunakan skala ordinal, karena responden diminta mengurutkan dari yang paling nyaman hingga paling tidak nyaman, sehingga ada urutannya tetapi jarak antar peringkatnya itu tidak diketahui. Yang ketiga, skor kepuasan dari 1-10 itu termasuk ke dalam skala interval, karena menunjukkan tingkat kepuasan dengan jarak antar angka yang dianggap sama, namun tidak memiliki nilai nol absolut. Sementara itu, untuk pengeluaran bulanan untuk transportasi itu menggunakan skala rasio karena memiliki nilai nol absolut dan memungkinkan perbandingan bermakna. Jadi misalnya 2 kali lebih besar seperti itu. Untuk pertanyaan yang kedua, mengapa penting memahami perbedaan keempat skala dari mulai nominal, ordinal, interval, dan rasio dalam analisis data? Nah, memahami perbedaan antara skala nominal, ordinal, interval, dan rasio sangat penting karena jenis skala menentukan teknik analisis statistik yang dapat digunakan dan cara data diinterpretasikan. Nah, setiap skala itu memiliki karakteristik pengukuran yang berbeda, sehingga memerlukan metode analisis yang berbeda pula, mulai dari analisis frekuensi hingga teknik statistik parametrik seperti korelasi dan regresi. Nah, kesalahan dalam memahami atau menerapkan skala dapat menyebabkan penggunaan metode statistik yang tidak tepat, menghasilkan interpretasi yang bias, dan merusak integritas penelitian. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat terhadap skala pengukuran memastikan analisis data dilakukan secara valid, hasilnya akurat, dan kesimpulan penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana implikasi kesalahan dalam mengklasifikasikan skala terhadap analisis data? Kesalahan dalam mengklasifikasikan skala pengukuran memiliki implikasi serius terhadap analisis data. Jika skala ordinal atau nominal diperlakukan sebagai skala interval atau rasio, hal ini dapat menyebabkan penggunaan teknik statistik yang tidak sesuai, seperti perhitungan rata-rata atau regresi linear, sehingga hasil analisis kehilangan makna empirisnya. Kondisi ini menyebabkan bias dalam hasil
penurunan validitas konstruk, dan kesimpulan yang tidak sahih secara ilmiah. Akibatnya, interpretasi data menjadi menyisakan dan keputusan atau rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian itu beresiko untuk keliru atau salah. Untuk pertanyaan yang keempat, bagaimana pemilihan dan penerapan skala pengukuran yang tepat dapat mempengaruhi validitas analisis statistik dan interpretasi hasil dalam penelitian kuantitatif di bidang bisnis dan manajemen. Nah, pemilihan dan penerapan skala pengukuran yang tepat sangat menentukan validitas analisis statistik dan ketepatan interpretasi hasil dalam penelitian kuantitatif di bidang bisnis dan manajemen. Skala yang sesuai dengan karakteristik variabel dan tujuan penelitian memastikan validitas konstruk dan reliabilitas pengukuran. Sehingga data yang dihasilkan itu benar-benar merepresentasikan konsep yang diteliti dan konsisten. Selain itu, skala yang tepat memungkinkan penggunaan teknik statistik yang sesuai sehingga hasil analisis tidak menyalahi asumsi matematis dan metodologis. Sebaliknya, kesalahan dalam pemilihan skala dapat menimbulkan bias, membatasi analisis statistik, serta menghasilkan kesimpulan yang tidak akurat. Konsistensi penggunaan skala juga penting untuk menjaga koherensi metodologis, memungkinkan untuk replikasi studi, dan meningkatkan keandalan temuan. Sehingga hasil penelitian dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan bisnis yang valid dan berbasis data. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.